Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Edge Podcast, TBI UIN Sunan Kudus Podcast. Welcome back with me again, Arina, and we have our special guest coming from and Kak Alfian. Halo, Hai, oke, apa kabar Kak Alfian? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Now please introduce yourself biar tahu nih siapa sih. Ya jadi nama saya Alfian, saya alumni TBI 2017 generasi pertama banget. Itu aja. Oh, angkatan 2017 ya, angkatan pertama Iya, dari angkatan TBI pertama. ya. Oh, ada pertanyaan nih. Kan Alfian tuh alumni Tadris Bahasa Inggris. Iya, tahu-tahunya. Iya kan kenapa kok milihnya Jepang? Kan bukan Tadris Bahasa Jepang. Ya jadi kalau dibilang alasannya kenapa, ini personal banget, soalnya dari kecil banget dari MI itu kan kalau hari Ahad itu dari pagi sampai sore itu tayangannya anime. Anime kan arahnya ke Jepang, jadi emang udah suka banget ke Jepang, ditambah pas ke MTS dan SMK itu dulu lagi hype idol banyak banget, KB dan lain-lain, itu juga ngikutin juga, dan itu pokoknya konsumsi entertainment saya tuh sebenarnya ada di sana. Jadi ya udah bisa bilang Jepang, tapi ada hubungannya sama bahasa Inggris karena kan itu negara maju, jadi banyak banget orang dari negara-negara Eropa, Amerika juga tetap butuh gitu, banyak. Oh, jadi pakai di bahasa sana Inggris. pun masih kepake bahasa Kepake Inggris banget. karena maju ya, banyak orang yang komunikasinya. Ya betul. Alfian, ke Jepang langkah yang besar ya menurut aku pribadi, dan mungkin menurut pemirsa juga ya kan, karena kita keluar negeri gitu. Ini baru katanya deh kabur aja dulu, tapi ternyata kabur aja dulu itu enggak sesimpel kita nulis hashtag kabur aja dulu, enggak. Karena kalau aku pribadi ya itu kayak, wah takut nih, kayak so many things going on my head gitu, kayak aduh, orang tuh udah overthinking dulu, luar negeri itu kayak takut banget di sana sendirian, bener-bener sendirian, nggak ada orang yang bisa di apa ya, Kak, kita harus mengandalkan diri sendiri. Iya. It's a bad. Aku ini ya bisa menghadapi itu, kayak nggak ketakutan gitu. Kalau aku pribadi, aku takut banget sih kalau harus sendirian abroad. Jadi udah start dari 2018 itu kalau nggak salah. Ya 2018 kalau nggak salah, dulu pas liburan semester 3 kali ya kan, liburan semester kalau kuliah kan panjang ya, dan kebetulan dulu ada promo tiket ke Jepang cuma 2 juta PP. Oh Iya, real 2 juta PP itu ngalahin ke Bali, jadi daripada ke Bali kenapa nggak ke Jepang, walaupun summer panas banget, cuman nggak apa-apa, itu aku coba. Jadi pas aku beli itu saya sebenarnya nggak izinin mama dulu kan, nggak izin mama tuh. main berangkat aja gitu. Iya, jadi kan tadi bilang big step, jadi karena udah suka banget sama Jepang, ada chance, nya belakangan aja, soalnya pasti nggak boleh nih, kan orang tua pasti juga khawatir kan, ya jadi beli tiketnya dulu, baru bilang, Bu, ini udah terlanjur beli. Mending minta maaf daripada minta Iya, izin. betul. Nah itu buat ngelihat kehidupan di sana gimana, sekalian emang traveling. Harusnya sekalian mengamati nih, di sana tuh kayak gimana kehidupannya. Aja sih, Itu cuman Golden Road di Tokyo, Osaka, sama Kyoto. berapa hari? 2 minggu. Emang kalau kita pengen kabur aja dulu, emang try gitu, coba. No, gitu. nggak sesimpel tuh, benar. Pertanyaan tadi benar banget, nggak sesimpel itu. Kita harus research dulu kehidupan di sana kayak gimana. Kita bisa kira-kira ngukur challengingnya itu seperti apa. Kita bisa nggak survive di sana. Kalau ada yang nggak bisa, kita apa yang perlu kita persiapkan itu emang ada sih. Dan dulu pas ke sana itu emang ngobrol sama warga Indonesia yang hidup di sana dengan banyak sekali latar belakang. Jadi kayak ada yang bekerja, ada yang magang, ada yang kuliah. Nah itu kira-kira yang pas buat aku yang mana. Habis itu di-list dan aku refleksi nih. Ini apa yang aku perlu siapin kalau, dan aku dapat jawaban sih. Kebetulan karena masih semester 3 juga, jadi masih panjang kuliahnya, dan itu siap bisa dipakai buat persiapan. Oke, aku pamit. Ya, dan kebetulan alhamdulillahnya emang
berangkatnya setelah sidang banget, setelah wisuda banget 3 bulan, jadi langsung sidang ke wisuda ke berangkat itu deket banget, jadi langsung pada pas kalian buat. Kalau sampai sekarang nih, dan Kak Alfian tuh di Jepang tuh udah berapa Kalau di Jepangnya customer tahun? untuk yang tinggal ya. Dan waktu di sana nih, ini adaptasinya susah. Real Apa, susah. apa sesusah itu kah atau Jadi dari yang pertama harus kalau datang di sana nih kan harus nyari tempat tinggal. Itu gimana nih? nyari sendiri? Tinggal nyari sendiri. Jadi dan itu karena aku udah persiapan ya dari lama, jadi adalah kenalan-kenalan yang bisa ditanyain. Kira-kira kalau pertama kali itu nyarinya apakah bagus di guest house atau di apartemen langsung? Awal step. Iya dari bookingnya itu bisa disiapkan setelah visa kita terbit, jadi langsung sebenarnya pertama yang tempat tinggal kita harus tahu dong, maksudnya nyampe sana kita harus tinggal di mana ya. Selanjutnya baru nanti apa ID card, resident card dan lain-lain kita harus ke kelurahan, ke kantor. Udah Udah disiapin, ini udah online agen di sana online. Terus kalau makanan, Nah ini benar, ini yang dikhawatirin sama ibu. Makan di sana gimana sih, kan nyari makanan halal itu kan susah banget ya. Tapi setelah dulu nyoba pas traveling dulu, gue nemu jawabannya kalau di kota-kota besar itu nggak sesusah itu. Even di kayak convenience store atau supermarket lokal, mereka ada beberapa produk dengan logo halal, karena di Jepang sendiri juga ada kayak majelis ulamanya lah yang apa namanya mengakreditasi, apa sih bahasanya? Pokoknya iya ya ini benar-benar halal atau enggak dari proses mengeluarkan sertifikat. dari awal sampai akhir buat bisa dibeli yang dari mana. Nah, masjid kali ya sholat kayak gitu. Dan riset kalau kota-kota gede mah gampang, sholat masjid udah banyak. Di sana kerja ya currently apa? Nah ini kalau dibilang kerja saya masih proses rintis karir. Jadi kalau untuk tinggal di sana sebenarnya ada banyak jalur, kayak misal jalur magang, terus jalur di atasnya magang sendiri kayak spesifik, atau langsung terjun ke engineer langsung. Itu kalau saya tidak ketiganya atau kuliah juga ya, karena saya lagi persiapan buat antara kuliah atau jadi saya ambil sekolah bahasa Jepang dulu ya, buat setidaknya survive di sana, ambil sampai level daily conversation, survive atau apply buat kerja yang basic-basic. Karena emang ngerintis dari nol, ngerintis kehidupan ya, nggak cuma ngerintis karir, tapi emang ya tadi ya soalnya tuh kok kita harus sendiri kan gitu kan? Iya sendiri. Mengandalkan diri sendiri, kita nggak bisa kayak kalau di rumah kan enak kayak tanya keluarga, banyak nih yang bisa ditanya dari ini, yang bisa bisa support kita. Kalau di sana kan enggak ya terus. Jadi saya ya dari persiapan sekolah bahasa Jepang yang 1 tahun itu sambil sekolah, sambil part time, terus sambil research nanti setelah lulus di sekolah bahasa ini kira-kira mau dibawa kemana nih. Itu juga ada challenge-nya juga. Jadi di akhir kayak ada dan sertifikasi bahasa yang mana level yang kita ambil nanti menentukan karir kita selanjutnya. Nah, itu JLPT ya? Iya JLPT. Itu juga ya? Iya menentukan dari tingkat karir di sana kamu dapat apa di sini? Kalau kita lulusnya di level yang agak ke bawah, untuk apa namanya expect buat dapat kerjaan yang bagus atau kuliah itu kayaknya susah, jadi at least level advance nih. Mengamankan diri nih, at least tengah lah. Sambil research, sambil persiapan ujian, sambil research nanti arahnya kemana, mau diarahin. Dan apa sih budaya belajar, apa budaya kerja di sana yang bikin Alfian tuh, aduh, gini ya, kayak di Indonesia kayak gini deh. Iya benar, jujur di Indonesia kita ya mungkin aku terlalu nyantai banget. Apa namanya hidup dari pagi sampai malam tuh bisa diselesain satu-satu, tapi di sana nggak bisa, kayak harus nulis misal nih apa namanya besok atau seminggu ke depan apa yang harus aku lakukan dari pagi sampai malam. Kalau di Indonesia misal pagi sekolah atau kuliah, nanti bisa nyantai dulu terus main. Di sana nggak bisa, kayak harus misal
Bahkan di sana part time itu bisa dimulai even sebelum sekolah dan itu yang aku lakukan. Jadi kebetulan jam sekolah aku kan siang dulu, dapat kelas siang. Itu aku bisa part time dari pagi banget, dari jam siapanya dari terus sampai siang. Habis itu makan siang disambi apa ya ganti baju dan lain-lain, persiapan lain-lain, hampir gak ada waktu istirahat. Terus habis itu lanjut kelas apakah emang bisa langsung istirahat? Of course no. Kalau buat orang yang apa namanya finansialnya udah tercover dengan baik ya oke, cuman kan startnya dari emang agak susah ya. Jadi antara memilih kerja lagi atau belajar. Kalau aku dulu alhamdulillah bisa ngamanin apa ya part time yang kebetulan fleksibel. Jadi aku kadang bisa part time, kadang bisa apa namanya buat ambil tesnya. Kalau di sini kan kita fleksibel ya, kayak aku kan udah kerja kayak oke abis ini aku mau nyantai aku bisa lah gitu. Nggak Kalau bisa. di sana harus Satu bener-bener hari. di list Betul. step by step, hari ini aku mau 1, 2, 3, 4. Betul, dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh harus ngapain, misal Well organized. betul minggu depan ada agenda apa. Jadi kayak misal main, besok main, nggak bisa sesimpel itu. Paling nggak sampai 2 minggu gitu. Iya benar-benar. Ya di sana kayaknya udah terjadwal ya, jadi kayak orang udah gitu ya masing-masing. Ya akhirnya jadi terbiasa dengan culture itu, ya mau nggak mau. Karena emang semua orang yang tinggal di sana. Kan katanya tadi Alfian tuh emang suka Jepang emang dari dulu, udah dari anime, dari idol juga kan. Jadi ekspektasi Alfian itu tinggi dong, karena Jepang Ya. kayak wah keren gitu kan. Tapi ada nggak sih satu hal atau beberapa hal yang ternyata waktu sampai Jepang kita tuh kok gini sih gitu. Ada. Pertama pas belanja kan, kita belanja kan nenteng barang ya, barang. Sedangkan jarak rumah ke stasiun, jarak stasiun ke tempat belanja itu jauh. Di sana standar jauh dekatnya itu beda. Kayak 1 kilo mereka nganggap dekat kan. Yang nganggap dekat, sedangkan kita 1 kilo nggak bisa nih jalan kaki. Di sana harus jalan kaki, dan kalau belanja nenteng barang itu banyak banget. Itu jujur aja bikin kayak aduh pak, aku harus gini banget ya gitu. Oh jadi Sometimes, sedih gitu kan, Iya. kayak sendirian Dulu- terus bawa barang berat. Betul, dulu tuh tinggal dimasakin ya, tinggal kayak gitu kan. Sekarang nggak bisa, kayak harus bener-bener beli, terus masak ngolah sendiri. Itu kalau mau hemat, kalau mau cepat mah tinggal makan di tempat makan aja. Cuman jujur kalau masih di level istrinya nggak bisa senyantai itu. Jadi ya udah mau nggak mau. Itu agak bikin shock. Saya kan nggak ada sendiri ya, terus kayak bawa barang berat dan Iya. kayak jalan jauh kayak sedih banget ya gitu. Ya pilihannya cuma dua, mau langsung belanja buat banyak langsung seminggu atau 2 minggu, atau belanja yang sedikit-sedikit bawanya tapi nanti harus bolak-balik terus. Jadi itu dua-duanya nggak enak. Tapi kalau menurutku enakan yang jadi satu sekarang sih, Iya. dari sana bisa melakukan hal lain gitu loh. Betul. Katanya tadi istirahatnya sesusah itu kan. Betul. Dan as a muslim nih, sebagai seorang muslim yang tentunya kita kan punya punya aturan gitu kan, aman, ibadah, dan lagi untuk kalian butuh sholat Jumat gitu kan. Melihat obstacle tentang hal itu nggak sih, kayak aku susah nih atau ternyata bisa kok, ada kok jalan. Kalau ditanya aku, karena aku udah persiapan dari pas traveling, aku udah nanya-nanya ke orang Indonesia bahkan orang luar di sana, kalau lo kan ikut Jumatan juga ya, walaupun traveling kayak nggak apa-apa deh ikut Jumatan terus ikut ngobrol, kok bisa sih ya di tengah jam kerja bisa dapat waktu Jumatan kayak gitu. Mereka bilang kalau sebenarnya Jepang ini nggak se-strict itu kok, bisa negosiasi, tapi negosiasinya itu bukan pas udah keterima kerja baru negosiasi minta izin tiba-tiba apa namanya Jumatan, atau pas kuliah tiba-tiba minta Jumatan, enggak, pas sesi wawancaranya itu. Jadi wawancara di sana itu bukan wawancara kayak apa namanya strict kualifikasi kamu mesti sesuai dengan kerja sini, enggak, cuma satu arah dari perusahaan atau dari sekolah ke kandidatnya, tapi bisa dua arah. Jadi kita juga bisa request sesuatu kalau yang kayak negosiasi gitu loh. Jadi dipersilakan buat Betul. pengen ini. Jadi dulu pas mulai dari sekolah bahasa Jepangnya itu udah bilang kalau ini muslim dan harus ada sholat yang nggak bisa dilakukan di prayer room sekolah. Itu prayer room sekolah juga request kan, request cuman kadang seperti itu kan. Saya dari di kelas Jumat nanti harus meninggal kelas itu gimana, dan mereka sangat-sangat welcome banget. Jadi Jepang yang katanya negara muslim itu mereka benar-benar welcome. Kalau oh ya nggak apa-apa kalau gitu emang nggak bisa ditinggal, nanti boleh skip kelas
tapi apa ya jamnya nanti nambah ya, jam pulangnya yang harusnya jam Jadi, 5 dikasih kelas tambahan. gitu lah. Iya, dan itu baik banget kan. Iya. Jadi mereka mereka nggak cuman ya udah kamu alfa di sini, tapi nggak hadir, Willing ngasih. to follow your Betul. Tapi nggak semuanya bisa kayak gitu ya. Iya, Of course aku pas apply part time juga ada yang mereka nggak setuju. Pernah ini tergantung ketolak. yang di sini pun tergantung kepribadian. Betul. Ada yang menolak, ada yang oke. Jadi kalau ditanya bisa nggak, bisa, tapi lebih susah banding kayak tinggal kita ACC apa yang ada di depan. Misal kerja di tempat A, mereka nggak bolehin, ya udah mau nggak mau ikut, enggak. Kalau kita mau usaha lagi, kita cari lagi yang sesuai dengan value kita, dan Kita bisa kok di ada nego. ada banyak mereka yang welcome. Kalau masjid di area sebesar Tokyo itu banyak, tapi kalau di luar Tokyo, kota-kota gede, itu kayaknya agak susah. Apa ya, mungkin ngakalin sholat kalau lagi di tempat-tempat yang penuh masjid, bisa nyari nih. Let's say Uniqlo itu di sana ada banyak banget kan. Nanti bisa kayak wudhu di convenience store-nya, di toiletnya itu bersih banget, real bersih, bisa dipakai buat wudhu dan bisa dilap lagi pakai tisu biar nggak ninggal jejak. Dan nanti setelah itu keluar ke Uniqlo, ambil apa 2-3 pasang pakaian kayak pura pretending kalau mau nyoba, enggak, tapi nanti bisa gelar saja deh, dan itu luas banget. Betul. Untuk apa namanya, arah kiblat kan banyak aplikasinya sekarang. Bisa kok, bisa agak enggak. Soalnya tuh kalau lihat dari luar ya, cuma tuh se-strict itu, kamu bakal susah ini susah itu gitu kan. Asal mau negosiasi bisa. Di nego kan kita emang punya apa ya? Nah, dikit aja. Ya, kita harus berusaha dikit Nah, bisa menjalankan ibadah. betul. seperti biasa Mau gitu. mau di level kerja manapun, soalnya yang jembatan kan gak cuman aku ya, ada Iya. orang dengan berbagai macam latar belakang. Dari berbagai kita juga. Eh, Oh iya, kan kalian ya hidup. Ada nggak sih something di masa perkuliahan itu yang membentuk atau berperan dalam diri kalian yang sekarang? kan di kampus kita ini ada banyak organisasi yang kita bisa ikut. Pasti di organisasi tersebut juga kita dilatih buat bikin agenda, bikin acara kayak gitu. Itu yang pasti ngaruh di mental kerjasama ngadepin berbagai macam orang. Karena orang kan beda-beda ya. Itu jadi bekal sih. Yang maunya kayak maunya A ya A gitu. Ternyata nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Kita bisa kayak negosiasi apa ya, misal Cari jalan tengahnya. dan cari jalan tengahnya gimana, misal kerjasama di satu departemen. Kan kayaknya ikut batu-batu dosen juga ya, jadi kayak kan nggak sih ikut project-project ini? Kalau Di DBI. DBI kayaknya dulu nggak saat gitu, aku kayaknya STIC sih. Buat temen-temen nih yang pengen Jepang atau kemana aja deh abroad gitu deh, apa sih yang perlu disiapin Ya kalau selain mental ya? betul, jadi untuk ke luar negeri itu, misal nih kayak aku ditanya ke diri aku sendiri, misal sekarang posisinya lagi jadi mahasiswa, kira-kira apa yang bakal lakuin Apa yang kalau bakal- pengen abroad, studi abroad atau hidup di luar negeri. Of course, karena pilihannya tuh ada banyak. Yang pertama adalah research negara mana yang pengen kita tuju. Karena setiap negara kan regulasinya beda-beda nih, dan minat orang juga nggak selalu Jepang, kan ada orang yang suka K-pop juga, jadi bisa ke Korea, ada yang pengennya ke Europe gitu. Pertama of course riset negaranya yang yang kita pengennya di mana, terus kita lihat nih opsi apa aja yang bisa kita ambil yang paling sesuai dengan diri kita. Setelah itu baru kita lihat kualifikasinya, terus kita lihat diri kita sendiri, kira-kira apa yang kita belum siap di kualifikasi tersebut. Kita bisa persiapkan dari sekarang, misal kita masih kuliah. Karena nggak bisa kayak misal nih hari ini udah semester akhir, terus nanti sudah luar negeri itu nggak bisa langsung, next time. Kamu mau ke sini, kamu harus tahu nih
Iya betul, budaya Kayak kalau budaya juga kamu ngaruh. asal kan nanti udah sampai harus Iya budaya juga ngaruh. Tapi sekarang kan apa ya, content creator kan banyak ya. iya iya banyak. Setiap negara pasti punya orang Indonesia yang konten di sana, jadi kita bisa lihat apa namanya konten-konten mereka. Cuman juga itu kadang nggak bisa ditelan mentah-mentah karena mereka kadang konten itu cuma buat validasi, Oh ya, tapi cuma buat viewers aja. iya disimpan yang jelek-jeleknya nggak diliatin, tapi cuma dikasih lihat enaknya. Oh gajinya segini, enggak, pajaknya di sana juga ngeri, nggak cuma Jepang, Korea, Australia, Europe tuh. Ya gede tapi Heeh. pajaknya juga sama Iya gitu. benar, nanti yang ekspektasinya udah wah gajinya sebulan segini nih, taunya nerima bersihnya segini, itu kecewa itu banyak. Ya nggak cuma hal-hal begitu. Kira tuh bisa nggak ya? Ya harus objektif, harus siap menerima kenyataan kalau apa namanya ada sisi-sisi yang gak enak. Kira kita bisa. Yang membuat kalian tuh betah 2,5 tahun di Jepang gitu. Kan mau lebih. Oh mau lebih oke. Targetnya PR. Oke. Oh ya itu. Karena apa ya? Kebetulan nyambung sama pertanyaan. Karena kira-kira cara bertahan hidup. Karena aku kebetulan orangnya emang betah sendiri ya, ibaratnya betah sendiri tapi dengan syarat. Kayak misalnya ada laptop, ada PC dan high speed internet connection. Itu udah more than enough for Penting me. ya internetnya nggak boleh lola ya nanti. Ya, tapi di luar negeri mah gak ada yang ngomong ya. Oke. Kenceng banget ya, maaf ya. Enggak. Ya, jadi kalau emang orangnya yang pertama harus betah sendiri mau gimana pun, tetap ada komunitas tuh pasti ada. Tapi harus bisa betah sendiri. Kalau di Indonesia kan serawung-serawung kan di sana Iya, ya. iya, iya. Bahkan aku nggak kenal sama tetangga. Nah, udah biasa harus betah sendiri. Dan karena aku orangnya betah sendiri, ya it's okay, it's not a big deal for me buat apa nerima sisi yang gak enak ya kalau sendiri. Terus yang kedua, kalau apa namanya yang bikin betah itu saja semua kehidupan di sana itu tertata dengan rapi, dari transportasi, terus sosial, terus jenjang karir itu di sana fair sih. Fair dalam arti mereka yang dicari kualifikasi bukan relasi, bukan ini kenalannya siapa nih gitu, nggak ada. Nah ini bapaknya sama ini gitu. Oh, enggak, tapi di sana real kualifikasi. Kalau kualifikasinya emang cocok ya bisa. Jadi ya persaingannya Apa fair. yang kamu kasih? Jadi gini, kayak kualitas kamu emang dinilai secara adil gitu. Kalau kamu bisa yang di A ya udah di A, kamu nggak bisa ke B. Ya itu ya dari karir ya. Terus selanjutnya dari sosial juga, sosial di Jepang ya aku nggak tahu kalau negara lain, tapi di Jepang itu sosialnya mereka sangat menghargai orang lain. Oh, iya? Ya jadi kayak nggak ada di sana apa namanya terlalu sibuk lain. Kalau di sini kan ya itu bisa dibilang peduli, tapi kadang pedulinya kejauhan nih. Iya. Dengan kita yang butuh privacy, ya menurut aku enak-enak aja. Terus selanjutnya adalah of course fasilitas public facility. Karena ya kemana aja itu aksesnya gampang, terus hiburan itu juga banyak banget. Suka alam ya, di alam juga banyak. Yang suka misal liburan atraksi kayak ke wahana gitu juga banyak, Disneyland, Universal Studios juga banyak. Cara personality juga emang cocok di Iya, sana gitu iya. ya. Jadi hal-hal negatif di sana itu kebetulan aku bisa lebih kind of Ya kan ada negatifnya pasti ada positifnya dong. Jadi kenapa kita harus melihat sisi negatif kalau ada positif? Kan emang kata orang di Jepang, setelah saya ngobrol sama ini kayak, oh ternyata nggak seburuk itu kok. Caranya tadi kan katanya mau agak iya gitu kepanjangan. kan. Jadi buat stay di Jepang terus selamanya atau pengen nyoba lainnya kayak Ada lain. Kalau selama usia produktif ini, karena ini masih kerintis karir ya, belum apa namanya punya pekerjaan yang emang di perusahaan yang oke banget, jadi masih kerintis karir. Kayaknya mau start dari Jepang dulu, walaupun dari TBI pengen belok perusahaan lain, tapi tetap kok kepake bahasanya komunikasi. Kan crucial ya, apalagi di negara maju. Tetap pakai sebagai komunikasi bahasa Inggrisnya, tapi mainnya kayaknya mau ambil yang lain. Dan selama usia produktif kayaknya pengen bakalan entah di Jepang dulu atau ada keinginan untuk belok ke Eropa atau
Jepang dulu. Ada nggak sih harus tahu dong negatif? Summer, I hate summer. Oh, panas banget. Ya panasnya ngalahin panas di negara tropis. Ini kebetulan dari Juli Agustus summer kan. That's why. Oh, Kabur dari ya. summer cuti, Balik ya. cuti ke negara tropis gitu ya. Ya, jadi kalau summer di sana itu kayak di gurun. Kalau di gurun, ya panasnya tuh makin kena angin makin panas. Nggak ada enak-enaknya keluar. Jadi kalau pas summer itu biasanya antara ngumpet di rumah atau kalau enggak cari mall yang gede banget yang adem banget. Atau kalau enggak ya udah tidur di kereta aja, kan ada kereta yang jalurnya tuh muter-muter terus dan kita bayarnya sama selama pemberhentiannya nggak jauh dari start pas masuk itu biayanya dikit, jadi ya udah stay aja tidur di dalam dan itu nggak apa-apa. Sama aja kayaknya. Kalau yang lain apa ya? Nanti menyusul. Pengen ada nggak sih hal yang pengen dikoreksi? Harusnya aku gini, harusnya aku gini. Ada pasti. Selalu back, selalu ada hal yang bisa disiapkan atau mungkin buat teman-teman juga yang kayaknya ini masih semester awal dan pengen ke abroad, nggak cuma Jepang ya. Yang pertama itu di benar-benar kayak tadi di apa, lihat dulu kualifikasi, apa lihat target dulu, terus kualifikasikan. Kira-kira apa yang kita kurang, kita perlu siapkan lebih dalam lagi. Kalau aku berarti bahasa ya, bahasa aku dulu ngaco sih kayak apa namanya, cuman persiapannya asal aja, nggak ambil tes di sini, tesnya ambilnya dari sana. Kalau bisa ambil dari sini kan kita bisa evaluasi kan, nilai aku kurang jadi aku perlu belajar lebih dari sini. Tapi nggak, aku dari sana startnya dari jadi lambat kan akhirnya. Padahal kalau bisa lebih cepat, aku bisa ambil kualifikasi buat kerja. Atau Tapi kalau ada bedanya kerja. kan, misalnya ambil tesnya tuh di Indonesia terus sama kan? Oh beda. Kalau Dari tes di Argentina. kalau secara technically sama, cuman yang ngebedain adalah kita udah start duluan kalau ambil dari Indonesia. Mungkin nggak cuma bahasa Jepang ya, mungkin buat teman-teman yang pengen ke negara English speaking country bisa start ambil tes simulasi atau langsung real tesnya di sini juga. Jadi nanti tahu startnya berapa pas di sana. Itu ngaruh nanti ke karir, ke proses misal ambil tadi lagi di sana. Ada nggak sih kayak khususnya ke keluarga TBI atau dan umumnya kalau pada siapapun yang nonton, buat kalau aku ternyata aku kayaknya planning Sama jangan kemakan konten di internet dulu. jalan ke Iya itu di karena internet. nggak bisa ditelan mentang-mentang, nggak seenak itu sebenarnya. Terus cek dari Kita harus lihat sisi negatifnya dulu. Kita bisa nggak kira-kira ngadepin? Yang pertama, yang kedua, sometimes hidup di luar negeri itu nggak buat semua orang. Kadang ada yang apa namanya, emang ya udah aku cocoknya, karir di Indonesia juga bagus. Tapi kalau emang yang pengen banget ke luar negeri, ya siapinnya dari awal, jauh-jauh hari, nggak bisa langsung. Jadi jangan kayak orang-orang yang ini kemakan konten kayak aku persiapannya cuma 6 bulan bisa langsung berangkat. Lagi-lagi. lagi-lagi kan mereka kan cari viewers Iya, gitu mereka ya. cuma cari viewers Wah, doang. Mereka nggak bertanggung jawab. ya salah kenapa lo ngikutin gitu Iya kan. benar. Lagi ya. Dan kalau emang udah niatin, udah start, udah bertahan aja. Mau seberat apapun selama kewajiban-kewajiban kita bisa selesai ya, as a muslim. Oh, iya Pertama sih. bisa sholat, bisa akses makanan halal. Itu kalau kita punya goals, ya bertahan aja dulu nggak apa-apa. Nanti pasti kita kalau di sana kan ada per 6 bulan ada tes GLPT kan. Jadi kalau tes GLPT hasilnya bagus, levelnya makin naik, pasti peluang buat dapet tempat yang lebih baik pasti. Just in case kalau nggak tahu, kalau di
atau IELTS kan cuma angka doang gitu kan, nilainya segini. Kalau CLPT itu gimana sih penilaiannya? LPT itu ada levelnya sih. Levelnya dari 5 ke 1. Jadi yang makin makin sedikit. Makanya itu makin tinggi. 1 itu berarti yang paling Oh, susah. berarti yang paling bawah itu N5, Nah, N4, N5. N21 gitu. Betul, kalau N1 itu mungkin udah level. Kayaknya kalau 5 kayak masih basic. 4 juga masih basic. Start dari N3 intermediate. 1 itu. Oh, jalannya kayaknya agak panjang kalau dari 3 ke 1 itu. Dia cuma kayak 321 gitu. Panjang. Kasih tips buat aku juga deh, buat semua orang dan juga kayak aku pengen belajar bahasa Jepang nih tapi aku enggak. Startnya dari Iya, mana? asalnya dari mana aku bingung. Huruf. Jepang itu kan ada 3 jenisnya. Ini jenisnya dulu ya. Jenis kan hiragana, katakana sama kanji kan. Kanji ini kita lupain dulu, ke hiragana, katakana dulu. Masing-masing kayaknya ada 40-an. Jadi cara baca kanji ini bantunya sama hiragana atau kadang katakana juga. Kayak jadi harokat di atas hurufnya. Jadi ada hiragana sama Ya itu dihafalin dulu. Kalau hiragana itu dipakai buat bahasa asli di sana. Itu 40-an huruf kali 2, 80-an itu dihafalin dulu. Kalau udah baru nanti mulai baca basic. Apa namanya sama kanji. Kanji kan apa namanya ada banyak ya, ribuan ribu. Oh, tapi nggak usah takut duluan, nggak seserem apa namanya baca buku dari basic kan nanti dijatin kan. Basic itu paling nama-nama benda, terus kalimat sehari-hari yang dipakainya jadi gimana. kanji itu setahu kayak cuma 1 doang, tapi kayak itu Cara bacanya. cara bacanya banyak. Iya, bisa. Kayak kayak meja, tapi terus saya cuma Satu karakter doang. Iya benar. Ini cara ngafalinya paling sering-sering dilihat aja. Kalau aku ditanya apa aku bisa nulis kalau tanpa lihat kadang nggak bisa, tapi kalau dilihatin kanjinya bisa. Tapi justru membantu. Soalnya ada banyak kata yang similar kan. Yang ngebedain apa ya kanji? Nggak tahu nih ini orang konteksnya apa, tapi kalau udah ditulis kanji, oh ternyata itu reverse-nya ke sana. Belajarnya dari buku aja nggak apa-apa dari ini juga sebenarnya kalau dibilang aku banget mau ambil tes juga nanti Desember kan kita ambil tes lagi masih belajar banyak kok dari buku. Terus habis itu konten kreator sekarang juga banyak banget tes dia di kuliahan, tapi kayak ragu nih ya kan ini di big step nih, terus waktu pernah nggak sih ngerasa kayak oh aku Salah punya jalan. mimpi, aku punya mimpi kayaknya salah jalan deh, aku bisa nggak ya caranya menghadapi hal itu tuh gimana? Kalau apa namanya ragu sih emang dicoba dulu sih sampai benar-benar antara nyerah atau kayaknya mendapat pencerahan. Emang Ya. ngomongnya cuma 2, Ya. nyerah apa dapat pencerahan gitu. Betul. Kalau rasa udah sampai benar-benar berat banget ya it's maybe dan mulai cari kata ulang lagi. Kalau dapat pencerahan berarti kan nyaman ya dilanjutin. Ada nggak sih kalian pengen mungkin ya malah setelah saya menjalani di TBI 3 tahun, terus sekarang di Jepang 2,5 tahun, apa sih pembelajaran hidup yang kamu? Ya, jadi karena saya dulu mulainya dari Stein itu bentar banget. Oh iya, Terus dari IAIN. Stein, Ya, ya. saya mulainya dari Stein terus langsung IAIN terus IAIN. UIN yang mana of course itu ngebedain dari fasilitas dan program-programnya. Yang pasti sekarang udah UIN tuh Udah keren. ya dulu belum ada. Ya belum ada kayak gini waktu Belum ada kayak gini ya. Terus itu dimanfaatin aja, join aja di organisasi, disibukin aja semua apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di TBI dimaksimalkan aja. Ya of course semua mahasiswa nggak bisa ikut kan. Terus kalau pengen ikut itu kan nanti bakalan jadi apa ya challenging kan, bakalan jadi saingan kompetitif banget itu pasti bakalan melahirkan calon-calon kandidat yang berkualitas. Nah itu makin susah saingannya, berarti ketika kita dapat pasti hasilnya makin oke kan. Jadi join aja. Soalnya jujur aja, misal dulu
lu cuma ikut STC doang itu nyesel. Soalnya tapi kenapa cuma STC gitu. Sekarang karena dengan fasilitas kayak gini, tolong dimaksimalkan. Apa yang ada gitu, mumpung ada nih, mumpung dikasih Betul. nih gitu. Oke. Dan dari sekarang kan kayaknya nggak cuman podcast ini aja ya. Nanti bakalan ada narasumber yang keren lainnya. Itu kalau kira-kira personalitinya cocok, ya udah kenalan aja dan tanya-tanya aja. Jangan malu bertanya. Kalau sejalan, let's say kayak tadi apa namanya, misal ada podcast lain gitu. Oh kayaknya ini cocok nih. Gitu. Iya. Teman-teman, dari percakapan kita selama ini ada beberapa pesan ya. Kalau apa sih tips buat yang pengen abroad itu? Yang pertama research, jangan kemakan omongan di sosial media gitu ya. Terus ya juga cari opsi yang paling sesuai dengan diri. Refleksi kayaknya aku kurang di bagian apa nih, terus dibenerin. Dan the last, mungkin kita emang mentalnya harus dikuat. Mentalnya dikuat. Apakah masih ada yang ingin diucapkan? Tadi yang I think that's enough. Okay. Sekian dari our second podcast dengan guest yang luar biasa ini. Tepuk tangan dong. masih belum. Gak apa-apa, tepuk tangan dulu. Oke. Semoga bermanfaat khususnya buat keluarga TBI UIN Sunan Kudus dan semua penonton pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.